Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, wabil khusus di Indonesia. Ya, saya di sini akan menjelaskan surat Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf, juz Utsamin, juz 8 ya. Nah, kalau kalian membuka Al-Quran halaman 151 sampai 152, saya akan bacakan ayat 11 ayat 11 nih sampai nanti ayat 18. Ya, baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berbagi pemahaman terhadap saudara-saudara yang ingin memahami Al-Quran lebih baik dan lebih benar, serta kelak kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, ya, minas sabirin, minas sadiqin, minal qanitin, minal munfikin, minal mustakbirin bil ashar. Kalau kita termasuk seperti yang saya bacakan tadi, mudah-mudahan Allah meridhoi kita serta merahmati kita. Kalau rahmat Allah kita dapati, insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Baik, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11 ya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Nah, ayat ini menjelaskan di mana Allah telah menciptakan kita, kemudian menyempurnakan gambaran kita, bentuk kita, yang dimaksud sawarnakum. Yang pertama khalaqnakum, Allah telah menciptakan kita, menjadikan kita. Summa, kemudian sawarnakum, menyempurnakan bentuk kita, menggambar kita. Sawara yusawwiru, ya. Summa kunna lilma, kemudian Allah, ya, kemudian kami menunjukkan Allah itu berkuasa. Summa kunna lil malaikati isjudu li adama, ya. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, kalau ada huruf fa dalam Al-Quran itu menunjukkan langsung seperti lokomotif kereta api, di belakangnya ada gerbong. Begitu lokomotifnya berjalan, gerbongnya berjalan kayak semut ya. Semut itu kalau yang di awal di baris pertama jalan, maka di belakangnya akan mengikut. Itu huruf fa. Fasajadu, panjang lagi, fasajadu, ya. Maka para malaikat itu sujud, ya. Illa, nah ini juga banyak, kecuali iblis lam yakum minas sajidin. Iblis itu termasuk adalah hamba Allah yang tidak sujud, dalam arti menghormati bukan menyembah. Kita lihat ayat selanjutnya, yaitu ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apa ya yang menahan kamu Allah sehingga kamu tidak, ya, sujud, ya, ketika aku memerintahkanmu. Kata iblis nih, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, aku lebih baik ya Allah darinya, nyanyi minhu ini Adam hunya. Engkau telah menciptakan aku, khalaqtani, dari api, ya, wa khalaqtahu, dan menciptakan Adam dari tin. Pemirsa di Indonesia, perlu saya jelaskan, ada kesombongan dari iblis.
Api, dia mengira, iblis mengira api narun lebih baik daripada tin. Kita lihat ketika dalam keadaan gelap, maka api kita hidupkan, maka dunia yang gelap, ruang yang gelap itu akan terang. Nah, iblis mengatakan api itu bisa menerangkan. Sementara kalau kita lihat tin, yaitu tanah, tanah itu mungkin menurut iblis menjijikan. Coba pemirsa ambil tanah dengan telapak tangan kita gali tanah, kita ambil. Di tanah itu nanti mungkin ada cacing, ada kayu, ada beling, ada kotoran. Nah, tanah ini dianggap kotoran oleh iblis. Sementara api itu lebih baik. Padahal iblis tidak tahu, tanah itu lebih baik daripada api. Mengapa? Tanah tempat bercocok tanam bagi manusia. Tanah tempat tinggal manusia. Tanah bisa menumbuhkan segala jenis-jenis tumbuhan dengan izin Allah. Tanah tempat menguburkan semua makhluk di muka bumi. Jadi tanah ini jauh lebih baik daripada api. Karena kesombongan iblis, maka dia tidak melihat kalau Adam itu lebih baik daripada iblis. Selanjutnya pemirsa, ya, ayat 13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhrud innaka minas saghirin. Qala fahbit, kata Allah, Allah berkata, Allah berfirman, maka turunlah, itu ada huruf pak lagi, darinya minha, itu dari sorga, fama yakunu laka, ya, maka bagimu, kata Allah, ya, bagi kamu tidak hak ang tatakabaru, untuk bersombong-sombongan, untuk menyombongkan diri, ya, di dalam fiha, di dalam surga. Maka kata Allah, rupa lagi fakhrud, maka keluarlah, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang kecil, kata Allah, minas sogirin, fakhrud innaka minas sogirin. Lalu ayat selanjutnya ayat 14, ya, ayat 14. Nah, ini qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, kata iblis berkata, ya Allah, tangguhkan. Ni-nya itu panjang, ya, 6 harakat atau 5 harakat, itu menunjukkan permintaan iblis yang sangat. Jadi iblis sangat memohon kepada Allah, ya Allah, tangguhkan, ya, tangguhkan aku ila. Jadi angzirni itu tuh tangguhkan, artinya kematian aku diperpanjang, ya, sampai hari pembangkitan, ila, hingga yumi, hari yub'atsun, hingga hari dibangkitkan, dikiamatkan, manusia dibangkitkan, ya, dari alam kubur, ya, lalu dikiamatkan kiamat kubur. Lalu ayat 15 Allah berfirman, qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Ditangguhkan apa? Kematiannya. Ya. Nah, kita baca ayat selanjutnya, ayat 16. Qala fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, kata iblis, qala, iblis berkata, fabima, ya, maka karena, ya, fabima awaitani, artinya iblis itu memang telah dikutuk oleh Allah, ya, la'aqudanna, ya. Jadi kata iblis, ya, ini agak buram, la'aqudanna lahum, maka dipakai lam takkid, aku akan benar-benar duduk, ya, la'aqudanna lahum, aku akan duduk, ya, bersama mereka, ya, ya. Jadi qala fabima agwaitani, karena iblis mengatakan, ya Allah, karena engkau telah, apa namanya, kalau bahasa mungkin mengutuk aku, memarahi aku, maka iblis benar-benar akan duduk bersama mereka. Apa duduk? Artinya terhadap siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Jadi dia akan duduk bersama hamba-hamba Allah yang beriman, terhadap manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, ya. Orang yang beriman, ya, diarahkan untuk duduk bersama iblis ke jalan yang tidak lurus, jalan yang ke neraka. Sementara orang-orang tidak beriman demikian pula, ya.
Mungkin orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan lebih mempertahankan kesesatannya, alias boleh kita katakan tidak memahami, tidak menyembah Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, atau tidak mengakui Islam sebagai agama yang paling benar. Ya, ini penafsiran. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 17 kita baca. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis bersumpah, summa kemudian aku benar-benar akan mendatangkan mereka, la'atiyannahum, itulah mutakid lagi. Iblis benar-benar akan mendatangi anak Adam, keturunan Adam, anak cucu Adam, ya, mim baina aidihim, ya, di antara kedua aidihim, dari depan, ya, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang, dari depan, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'il, dan dari kiri. Jadi kalau bahasa kita, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, iblis akan mendatangi anak cucu Adam. Kemudian iblis mengatakan, wala tajidu aktsarum syakirin. Nah, karena penting ayat ini saya jelaskan kepada pemirsa di Indonesia. Apa yang dimaksud wala tajidu aktsarum syakirin? Allah memberikan kebebasan kepada manusia di muka bumi ini sejak Adam dan Hawa diciptakan. Barang siapa yang ingin beriman, kata Allah, silakan beriman. Barang siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Nah, karena ada kebebasan manusia untuk memilih Allah atau memilih setan, maka iblis bersumpah kepada Allah akan menyesatkan anak Adam. Dan iblis mengatakan, wala tajidu aktsarum syakirin. Kebanyakan orang-orang atau manusia yang digoda oleh iblis ini orang-orang yang tidak mensyukuri, ya, nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Tidak mensyukuri akan adanya agama yang benar, agama Islam, tidak mensyukuri ada nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, tidak mensyukuri ada kitab suci Al-Quran, kitab setelah kitab-kitab sebelumnya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab suci Al-Quran, kitab suci Al-Quran, kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi karena Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih beriman atau kafir, ternyata iblis mengatakan, ya Allah, nanti kau akan menjumpai manusia ini, ya, kebanyakan tidak bersyukur. Tidak bersyukur yang saya jelaskan tadi. Ada agama yang benar, ya, ada kitab suci yang benar, dan ada nabi yang terakhir. Mereka tidak mau beriman, ya. Mereka tidak mau beriman. Nah, ternyata betul, ya, sumpah iblis terjadi sejak Adam dan Hawa diturunkan. Bagaimana Adam dan Hawa diturunkan? Ya, ketika Qabil dan Habil, ya, Qabil akan dinikahkan dengan adiknya Habil, Habil akan dinikahkan dengan adiknya Qabil, maka Qabil membunuh adiknya yaitu Habil. Seterusnya sampai detik ini manusia saling bunuh-membunuh. Bagaimana ketika Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sekretaris Rasulullah yang menulis wahyu, ya, tetapi Muawiyah sendiri, ya, berselisih dengan Ali bin Abi Thalib sehingga terjadilah perang Siffin. Dalam perang Siffin itu berapa banyak manusia dibunuh. Begitu juga seterusnya, ya, di mana pas Yazid anak Muawiyah membunuh Husain, ya, walaupun yang membunuh Husain bukan tangan kanannya si Yazid, tetapi melalui perintahnya karena beliau sebagai khalifah. Begitu umat Islam saling bunuh-membunuh ketika kekuasaan Bani dinasti Muawiyah, dinasti Umayyah di tangan Marwan II atau Marwan bin Muhammad. Disitulah dinasti yang khalifah terakhir dari dinasti Umayyah, di mana mereka dibunuh, ya, mereka saling membunuh, ya. Akhirnya
Mereka juga diturunkan dinasti Umayyah, ditaklukkan oleh keturunan Abbas. Abbas paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, akhirnya berdirilah dinasti Abbasiyah. Jadi umat Islam sendiri saling membunuh, ya, boro-boro selain umat Islam. Jadi ternyata janji iblis yang boleh saya bacakan lagi, apa namanya, yang wala tajidu aktsarum syakirin. Jadi kata iblis, ya Allah, Engkau akan menjumpai manusia ini baik yang beriman maupun tidak beriman, mereka termasuk orang-orang yang betul-betul tidak mematuhimu dan mematuhi Rasulmu. Ternyata itu terjadi, ya. Nah, kita baca. Qala khrud minna mad'umam madhura. Kata Allah, ya, kalau begitu Allah berfirman, keluarlah dari surga mad'umam madhura, ya, terhina sehina-hinanya. Lalu Allah mengatakan, lamang tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajmain. Nah, ayat ini penting pemirsa, saya jelaskan. Barang siapa, ya, yang mengikuti engkau, ya iblis, minhum, dari manusia, dari cucu Adam, Allah bersumpah pakai lam mutakib, la'amla'anna, ya, aku, kata Allah, akan akan mengisi jahanam, neraka jahanam, minkum, dari kalian, dari cucu anak Adam, ya, ajmain, semua. Nah, ternyata pentingnya surat Al-A'raf, ya, ayat 11 sampai ayat 18 ini saya jelaskan, terutama ayat yang berbunyi, terutama yang yang tadi, ayat yang mengatakan wala tajidu, ya, ini dia, berarti ayat 17, wala tajidu aktsarum syakirin. Ini saya ulangi lagi, ayat 17 ini, ternyata sumpah iblis benar, engkau akan menjumpai, ya Allah, manusia ini tidak beriman, artinya tidak beriman. Nah, lalu ayat yang ayat 18 yang Allah mengatakan lamang tabi'aka minhum. Jadi hamba-hamba Allah yang mengikuti engkau iblis, la'amla'anna, Allah bersumpah akan Allah isi jahanam itu dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah, disinilah janji Allah kepada manusia. Jadi Allah tidak membedakan siapapun. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah keturunanku keturunan yang baik dan masukkanlah keturunanku menjadi ahli surga. Ya begitu kalau tidak salah. Allah menjawab, iya, semua keturunanmu akan menjadi ahli surga, kata Allah. Tetapi ingat, bagi keturunanmu yang patuh pada engkau. Tetapi keturunanmu, ya Ibrahim, yang tidak patuh kepadaku, kata Allah, tetap akan Allah masukkan ke neraka jahanam. Artinya Allah tidak membedakan semua hambanya, kecuali orang-orang yang sudah Allah tentukan menjadi ahli surga, para nabi dan rasul, ya. Orang-orang yang sudah tertentu, ya, kayak 10 sahabat Nabi yang sudah ditakdirkan masuk ke surga. Itu berbeda, ya. Mungkin beberapa orang kita nggak tahu, seperti mungkin Khadijah, istri Nabi, atau Fatimah, atau Hasan dan Husain itu menjadi ahli surga, ya. Para sahabat Nabi yang jumlahnya 10, salah satunya khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Jadi ada beberapa hamba Allah yang memang Allah menghendaki dia masuk surga, seperti Allah menghendaki Nabi Muhammad bin Abdullah menjadi rasul, ya. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman kan anak kandungnya Nabi Daud. Nah, selain orang-orang yang tidak Allah kehendaki, nah, kembali kepada ayat tadi, silakan yang mau beriman, silakan, kata Allah, yang mau ingin kafir, silakan. Ternyata sumpah iblis akan menyesatkan manusia itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Nah, wahai pemirsa, kita lihat kita kembali kepada kisah
Abu Thalib ya, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, paman kandung Nabi. Paman kandung Nabi saja tidak beriman, ya, tidak beriman. Padahal beliau ada dua orang yang mensupport, yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad ketika perang Islam ya. Satu istrinya Khadijah, kedua Abu Thalib. Ya, Abu Thalib berani menjual nyawanya, hartanya demi membela perjuangan Nabi Muhammad, demi membela agama Muhammad. Tetapi beliau tidak mau bersyahadatain. Maka Allah berfirman, innaka la bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Pemirsa perlu memahami ayat ini. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai seperti pamanmu, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Kita tidak mengetahui apakah kita ini akan diberi petunjuk seperti orang-orang yang diberi petunjuk, atau kita diberi kebebasan untuk beriman atau untuk kafir. Kita mengambil kesimpulan, saya mengambil kesimpulan, kita termasuk orang-orang yang diserahkan oleh Allah untuk beriman atau untuk kafir. Karena kita, termasuk saya, adalah